Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu walaupun secara online, secara virtual di hari Ahad ini, hari libur. Dalam suasana pandemi, adik-adik, anak-anakku sekalian, KBM ataupun belajarnya daring di rumah masing-masing, sehingga seolah-olah tidak ada bedanya antara hari aktif ataupun hari libur. Ya, semuanya tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala, harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, penuh optimisme, dan juga penuh semangat insya Allah ya. Pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang pemuda Islam dan kebangkitan umat. Apa peran remaja, anak-anak, generasi muda dalam rangka untuk menyongsong kebangkitan umat. Dulu Islam memiliki posisi yang tinggi atau mendapatkan kejayaan sejak diutusnya Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in dan generasi sesudahnya. Islam mendapatkan kejayaan dan insya Allah nantinya masa depan juga milik kita, umat Islam. Mungkin yang bisa generasi Bapak Ibu kalian ya seperti kami ini, tapi insya Allah bisa jadi yang merasakan keberhasilan dari apa yang sudah ditanam oleh pendahulu kita, itu adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya insya Allah mudah-mudahan ya, khususnya di Indonesia yang mayoritas adalah penduduknya Muslim terbesar di dunia. Kita jumlahnya penduduk Indonesia ini 270 juta orang kurang lebihnya, yang sekitar persen itu adalah kaum muslimin, sehingga ya kurang lebih ada 200 jutaan penduduk muslim, yang ini adalah jumlah terbesar di dunia. Kalau dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia, jumlah penduduknya hanya 30 juta. Penduduk Brunei juga hanya sedikit, ya barangkali sekitar 500.000 saja. Penduduk Singapura yang Islam minoritas di sana. Penduduk Saudi juga hanya kurang lebih 30 jutaan. Penduduk Turki itu ya sekitar 70 juta, Mesir juga 80 jutaan. Jadi kalau di total jumlah kaum muslimin yang ada di Timur Tengah dan sekitarnya dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin di Indonesia, kita yang terbanyak. Sehingga harapan kaum muslimin sedunia dengan posisi umat Islam di Indonesia ini sangat besar. Oleh karena itulah kita yang ada di salah satu di antara penduduk Indonesia dan khususnya di Malang Raya ataupun lebih khusus lagi di Kabupaten Malang ini harus punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia,
untuk melanjutkan perjuangan dan keinginan daripada generasi Bapak Ibu kalian yang telah merintis perjuangan Islam dalam bentuk yang sesederhana mungkin sampai yang paling maksimal. Maka kesempatan yang singkat ini mari kita bersama-sama di waktu yang singkat ini kita mencoba untuk menghayati apa saja peran pemuda Islam dalam rangka menyongsong kebangkitan umat ini. Marilah sejenak kita berupaya untuk merenungkan realita pemuda Islam. Ada sebuah hadis riwayat dari Hakim dan Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah bagian darinya. Kalau seorang muslim tidak peduli dengan orang lain, yang diurusi hanya dirinya sendiri, keluarganya sendiri, dia tidak ingin tahu tentang lingkungannya, tentang orang lain, tentang dunia Islam, maka berarti status keislamannya perlu dipertanyakan. Karena identitas keislaman itu bukan hanya sebatas pengakuan secara zahir, tapi juga yang lebih inti adalah bagaimana hati kita itu betul-betul terwarnai oleh warna corak pemikiran Islam. Kita punya loyalitas. Apa itu loyalitas? Adalah keterikatan dengan kaum muslimin yang lain. Dan kita adalah satu tubuh. Salul mu'minina fi tawattihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan tada'alahu jasadi bisahari wal humma. Permisalan orang mukmin dalam hal kecintaan, dalam hal kasih sayang, dalam antara mereka itu adalah seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh menjadi menggigil, panas. Kalau yang tersandung jempol kaki, mulut bilang aduh, terus tangan sudah sigap untuk membersihkan darahnya misalnya, terus mengambil obat-obatan, itulah yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka ini adalah harus seperti satu tubuh yang saling kerjasama antara satu dengan yang lain. Harus saling peduli dengan urusan sesama kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak ibadahnya, tetapi anfa'uhum, yang paling banyak memberi manfaat. Bukan yang paling banyak menerima manfaat. Kita paling banyak menerima manfaat itu mungkin dalam bentuk harta, ilmu, ataupun potensi yang lain. Kalau semata-mata untuk kita nikmati sendiri, maka itu tidak ada kelanggar, tidak ada investasi yang bisa kita sumbangkan untuk umat. Jadi dia hanya menikmati untuk dirinya sendiri. Itu tidak bagus dalam pandangan Islam. Yang diinginkan oleh Islam adalah bagaimana agar apa yang kita miliki itu berupa kecerdasan, akal pikiran, kemampuan berpikir, juga ilmu, tenaga, pikiran, dan apa yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi sarana untuk berbagi kepada sesama. Itulah dalam bentuk kepedulian itulah yang sangat beragam saat ini. Yang diinginkan adalah dalam rangka untuk memberikan sumbangsih terhadap kemajuan dan kejayaan Islam di masa yang akan datang.
Ini sekedar untuk ilustrasi, ada semacam fenomena hedonisme dan hura-hura di kalangan pemuda-pemudi. Produk hedonisme dan hura-hura ini misalnya berupa gaya hidup, pesta, dan dugem. Ada kontes idol dan sejenisnya, geng motor dan klub-klub lainnya, PlayStation dan game online. Bahkan ada yang kecanduan narkoba, ada juga yang gibol, ya, gila bola luar biasa. Suka bola boleh, tapi kalau sampai melupakan, sampai berlebihan itu tidak boleh. Ini diantara macam-macam fenomena. Fenomena itu adalah kejadian yang ada di sekitar kita ini, terutama yang menimpa generasi muda ini, generasi muda umat Islam. Ini sekilas saja, mereka memterturkan hawa nafsu syahwat yang bergelora. Ada survei dari Komnas di 12 provinsi dengan responden 4.500 remaja tahun 2010, bahwa 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. 93,7% pernah berciuman hingga berjumbu, 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan, 21,2% remaja SMA pernah aborsi. Sekilas saja ya. Bahkan ada salah satu berita fakta dari kawan guru, ya salah satu lembaga pendidikan yang ada di pedesaan, maksudnya yang di ya tidak jauh-jauh dari kita, itu ternyata mayoritas ketika ditanya oleh gurunya dengan memejamkan mata, siapa yang pernah melakukan pacaran sampai berlebihan, ya sampai ya mohon maaf yang seperti itulah ya, yang sudah tidak layak lagi, itu dari 30 anak yang ngacung itu adalah 20 orang, sementara 10 enggak. Ini sebuah kejadian yang sangat memilukan. Generasi muslim tetapi banyak yang memiliki akhlak buruk. Lalu apakah yang tersisa untuk kebangkitan Islam? Insya Allah itu masih ada, walaupun saat ini barangkali perlu untuk semangat kita bersama. Ada beberapa kejadian atau fenomena di sekitar kita, misalnya masjid hanya diramaikan oleh orang-orang tua dan mereka yang miskin saja. Terutama di beberapa masjid perumahan itu yang memakmurkan adalah para pensiunan pegawai yang usianya 60 tahun ke atas. Ya, walaupun ada beberapa yang makmur masjidnya, tapi itu minoritas ya. Yang kebanyakan adalah banyak diisi oleh orang-orang tua. Mereka memang sudah selayaknya takarrub, mendekatkan pada Allah dengan banyak ibadah karena sudah uzur ya. Itu siapa yang coret-coret ya ini? Ayo, siapa itu? Tolong dibersihkan. Ya. Oke. Kemudian kalaupun Ramadan datang, itu diisi hanya untuk bermalas-malasan, tidur. Ada sebagian yang menggunakan hadis dhaif, hadis lemah, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, itu tidak benar. Itu hadis yang lemah, tidak boleh kita jadikan alasan. Ya kalau dibuat alasan daripada rasani atau daripada berghibah, daripada melakukan maksiat, lebih baik tidur ya, barangkali sedikit bisa dibenarkan. Tapi kan perbandingannya bukan itu. Daripada tidur kan lebih baik baca Quran, lebih baik berdoa, berzikir, kan masih banyak yang lainnya yang bisa kita gunakan. Kalau kita menghabiskan waktu tidur 8 jam dalam sehari, berarti kan itu sekitar 30% dalam hidup usia kita kan. Kalau kita nanti diberikan Allah misalnya meninggal usia 60 tahun, kalau kita pakai tidur 8 jam per hari, berarti 20 tahunnya itu kita gunakan untuk tidur. Itu kalau 8 jam, kalau lebih ya lebih berarti ya.
Maka inilah evaluasi kita semuanya. Ramadan menjadi ajang makan-makan dan begadang. Ini contoh, gambarnya kurang jelas ya. Ini pesta nasi kebuli atau nasi biryani atau nasi mandi atau apalah. Seolah-olah seperti pasir ini, padahal bukan, ini nasi. Terus dengan daging-dagingnya itu, ya, seperti kolam raksasa. Jadi dijadikan ajang untuk makan-makan sampai berlebihan ini. Nah, itulah di sana ya, di Saudi sana. Jadi Ramadan sebagai ajang, ya bahasa kita anak-anak balas dendam ya. Kalau saat buka puasa itu seolah-olah balas dendam yang sebelumnya harus ditahan, harus di, masih ada yang coret-coret lagi ya, adik ya, tolong ditahan tangannya. Nah, harus ditahan, harus memiliki kesabaran, bukan hanya pada saat siang hari Ramadan, tapi juga sampai malamnya, itu kan sebagai latihan siangnya itu. Jangan harus terus pada saat buka puasa semuanya serba boleh, itu salah. Kemudian ada juga semacam kejadian ataupun banyak yang menjadikan Ramadan itu atau simbol-simbol atau tradisi keagamaan itu agama hanya digunakan sebagai komoditas belaka dalam rangka untuk menarik konsumen. Jadi kalau Ramadan misalnya bisa ratingnya naik dengan tayangan-tayangan yang ya kita bersyukurlah itu bisa memberikan pembelajaran. Tapi kalau itu hanya semata-mata demi materi, demi uang, itu yang kita sayangkan. Ini film-film lama barangkali jarang ataupun saat ini sudah nggak tayang lagi ya, tapi sekedar untuk ini bahwa Islam hanya dijadikan simbol-simbol identitas dohir saja, tapi dalam keseharian ataupun dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan yang seperti itu. Ini yang kita sayangkan. Islam sebatas sisi spiritual semata, hablum minallah. Hanya baik sholatnya, hanya baik ibadahnya, tetapi dalam kehidupan sosialnya tidak baik. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, itu kita kembalikan pada diri kita sendiri ya. Tidak menilai orang lain, kita kembalikan pada diri kita. Kan ada dialog antara guru dengan muridnya itu. Ada seorang murid bertanya, Pak Guru, ada seorang yang ibadahnya baik, tapi sosialnya tidak baik. Ada lagi orang lain yang sosialnya baik, ibadahnya tidak baik. Itu kira-kira yang lebih bagus mana, Pak Kiai atau Pak Guru? Kata gurunya, dua-duanya bagus, nah. Yang ibadahnya baik, sosialnya tidak baik, dia akan memperbaiki sosialnya. Dia akan diberikan petunjuk, berusaha untuk memperbaiki sosialnya. Kebalikannya, kalau dia sosialnya bagus, ibadahnya tidak bagus, itu juga kalau dia berupaya, insya Allah dia akan belajar dan ibadahnya juga semakin bagus. Ya lagi, terus yang tidak bagus siapa Pak Kiai? Kiainya bilang yang nggak bagus ya kita, nak. Karena kita suka ngomongin orang lain, membicarakan keburukan orang lain, suka nilai orang lain. Kita harusnya menilai pada diri sendiri. Jadi itulah. Kita perlu untuk menilai diri kita lebih dulu sebelum menilai orang lain. Apakah diri kita pada saat ini hanya sebatas spiritual. Spiritual itu adalah ibadah saja. Rukun Islam saja yang dilaksanakan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu saja seolah-olah sudah menjadi Islam yang sempurna. Padahal masih banyak sisi-sisi hukum Islam yang lain yang menjadi tanggung jawab seorang muslim yang harus dilaksanakan, tapi dilupakan. Islam hanya hablum minallah,
hubungan manusia dengan Allah saja, hablum minan nas ditinggalkan. Itulah kejadian, peristiwa, fenomena yang ada di sekitar kita. Maka berupaya untuk mengumpulkan alasan agar kita tetap optimis untuk menyongsong ideal kebangkitan. Kebangkitan umat bukan hanya sebatas mimpi ataupun angan-angan, tapi harus menjadi sebuah kenyataan. Kalau di sini kan hanya baru sebatas idealita kebangkitan. Artinya harapan kebangkitan, sesuatu ideal. Idealnya kita nantinya bangkit. Nah, realitanya sekarang kan belum. Bagaimana kita berupaya untuk menjadikan idealita kebangkitan itu menjadi sebuah kenyataan atau realita. Bagaimana kita berupaya untuk menjadikan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Dan para ulama mengatakan bahwa impian kemarin adalah kenyataan hari ini. Impian sekarang hari ini adalah kenyataan besok. Kalau kita tidak punya mimpi, berarti kita tidak mendapatkan kenyataan. Dan ada iklannya itu ya. Bermimpilah, mumpung sekarang mimpi masih gratis, tidak ada tarik pajaknya, atau yang lain-lainnya, tidak bayar lah. Kita bermimpi, mimpi mau jadi presiden, adik-adik sekalian silahkan. Ada yang dari Malang nanti presiden Indonesia, ya silahkan. Ada yang jadi menteri agama, menteri pendidikan, menteri pemuda dan olahraga, atau yang jadi kepala bank syariah mana misalnya, atau gubernur Jawa Timur, bupati Malang, wali kota Malang, silakan kita bermimpi setinggi mungkin. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, begitu pesan orang tua. Bukan hanya digantungkan, tapi harus ada upayanya. Dengan ikhtiar dan doa, itu insya Allah bisa terpenuhi. Kejayaan. Aksioma itu artinya hal yang prinsip, hal yang pasti. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Wa ya'lamallahu alladziina aamanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada, supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dari orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Jadi roda kehidupan itu pasti akan selalu berputar, terus berlalu. Kadang-kadang manusia di atas, kadang-kadang di bawah. Jangan hanya siap atas, di bawah juga harus siap. Ujian silih berganti. Kadang-kadang orang diuji dengan kesuksesan, bagaimana agar dia bisa bersyukur. Kadang-kadang orang diuji dengan kemiskinan, bagaimana dia bisa bersabar. Itu saja. Semua tidak lepas dari kita nikmati semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan cobaan kepada kalian, siapa yang ada di antara kalian amalannya yang terbaik. Terkait dengan pergiliran, sunnatut tadawul istilahnya. Sunnah pergiliran umat itu terjadi sejak zaman dulu sampai nanti hari kiamat. Siapa yang memimpin sekarang inilah nantinya juga akan yang dipimpin. Yang sekarang menjadi subjek nantinya akan menjadi objek. Kalau kita merasa sekarang menjadi objek, nantinya satu saat kita juga jadi pelakunya. Maka harus disiapkan semuanya. Kita harus siap untuk menerima pergiliran pergantian, insya Allah. Aksioma tentang kemenangan umat Islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini di At-Taubah 33, juga diulangi di surat As-Saff. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran, agama yang benar,
untuk dimenangkannya atas segala agama. Walaupun orang musyrik tidak menyukai. Inilah janji Allah. Liyudhirahu ala dini kulli. Jadi Allah mengutus Rasulnya membawa ajaran Al-Quran, ajaran Islam ini, itu suatu agama yang wadunul haq, agama yang benar ini. Dan Allah sendiri yang memberikan jaminan kemenangan Islam. Haruddin, iqamatuddin, tamkinuddin, memenangkan Islam atas agama yang lainnya, itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah jaminan dan kepastian dari Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi pasti ini akan terjadi. Apakah waktu dekat atau waktunya lama, itu kembalinya kepada kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum mereka merubah nasibnya sendiri, kaumnya ini. Artinya kita harus berupaya dulu untuk melakukan segenap usaha-usaha manusiawi dalam rangka untuk menjemput takdir Rabbani, menjemput takdir Allah. Jadi ingat kalimatnya, memadukan antara ikhtiar insani dengan takdir Rabbani. Kita berupaya semaksimal mungkin adik-adik menjadi yang terbaik di kelasnya, sebisa mungkin jadi ranking 1, sebisa mungkin menjadi hafidhul Quran, hafal 30 juz, sebisa mungkin hadis-hadis nabawi, paling tidak arba'in nawawi itu, dan lain-lainnya. Kemampuan anak-anak sekalian ini adalah kemampuan yang di atas dulu para generasi pendahulu dulu, insya Allah. Kalau itu diasah dengan baik. Nah, bagaimana kita, adik-adik sekalian ini berupaya untuk memiliki potensi, mengasah potensi dengan semaksimal mungkin itu, yang dengan itulah Allah memenangkan, ya, memberikan kemenangan itu karena kita semuanya punya layak untuk memiliki kualifikasi ataupun ciri-ciri sifat-sifat pemenang itu. Kalau kita sebagai atlet misalnya, atlet ya misalnya lari cepat. Nah, bagaimana supaya berupaya menjadi pelari yang paling cepat dengan latihan? Otomatis harus latihan. Kalau nggak latihan, ya nggak akan menang. Jadi kalau latihan berupaya sudah maksimal, insya Allah akan dimenangkan nanti di perlombaan. Itulah ya, melakukan ikhtiar insani untuk menjemput takdir dari Allah Ta'ala, takdir Rabbani. Kawan yang teguh berjuang. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih, la tazalu ta'ifun min ummati. Ada senantiasa golongan di antara umatku lalu alal haq, yang mereka itu selalu berupaya senantiasa untuk menegakkan kebenaran. Musuh-musuh mereka tidak mampu membahayakan mereka saat Allah menentukan urusannya. Jadi ada firqah najiyah, ta'ifatun mansurah, golongan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang menangan, yang selalu istiqomah dalam kebenaran, itulah yang nantinya akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kembali pertolongan itu ditujukan kepada kita masing-masing, bukan kepada orang lain, ya. Kita kembali introspeksi, berevaluasi, mengevaluasi pada diri kita masing-masing. Jadi tugas pemuda Islam adalah menjadi jembatan penghubung antara realita dan idealita. Realita itu fakta saat ini yang belum kondusif, belum sesuai dengan Islam. Idealitanya, keinginannya tadi yang ideal, itu umat Islam mendapatkan kejayaannya. Nah, sekarang belum. Keinginan umat Islam memimpin itu sekarang belum terjadi. Maka bagaimana pemuda Islam ini punya keinginan, punya kemauan yang kuat, punya azam yang
atau tekad Iya, yang harusnya. membaca menjadi jembatan penghubung, menjadi perantara antara realita yang ada saat ini dengan keinginan-keinginan kita. Tugasnya tidak ringan ini insya Allah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala kita akan mendapatkan kemenangan yang ideal yang kita inginkan semuanya insya Allah. Bagaimana caranya? Ini silakan ditulis masing-masing, disiapkan tulisannya, catatannya, insya Allah bermanfaat. Langkah yang pertama, menyadari peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa. Kata Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Atau jas hijau, jangan sekali-kali kita hilangkan jasa ulama. Artinya kita harus belajar dari sejarah. Karena peristiwa itu pasti selalu berulang. Dari waktu ke waktu. Akan selalu terjadi bergantian. Akan berulang-ulang. Maka pada saat kita memiliki kesadaran bagaimana peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa ini, insya Allah kita akan memiliki optimisme. Oh ternyata memang betul bahwa perubahan itu diawali, dipelopori oleh pemuda. Baik itu sebelum diutusnya Rasul, maksudnya Rasulullah SAW, ataukah sesudah diutusnya beliau, itu peran pemuda luar biasa. Ya, misalnya saya kasih dua contoh singkat saja ya, yaitu bagaimana kisah Ghulam wa Ashabul Ukhdud yang diabadikan di surat Al-Buruj. Jadi Ghulam itu maksudnya anak kecil yang dia ini punya peran yang luar biasa. Dia memiliki peran yang sangat mewah. Jadi dia belajar pada tukang sihir dan pada rahib dan tukang sihir lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dia akhirnya punya luar biasa. Terus pada saat dia melewati jalan, dia dihadang oleh binatang yang besar. Terus dia mengatakan dan berdoa, ya Allah, apabila rahib itu adalah tokoh agama, itu lebih benar daripada si sahir, tukang sihir, maka dengan lemparan batu ini saya mohon kepadamu ya Allah, bunuhlah binatang yang besar itu. Akhirnya Allah mengizinkan dan akhirnya dia percaya pada rahib ini dan intinya ada keimanan dalam dirinya. Sampai si rajanya yang saat itu raja ini mengaku sebagai Tuhan supaya disembah oleh umatnya atau oleh kaumnya, oleh rakyatnya. Dan ketika mendengar ada pemuda ini, ya raja ini marah-marah dan memerintahkan kepada si anak ini supaya percaya dengan rajanya ini. Tapi ketika dipanggil, si Hud tidak bisa meyakini atau tidak mempercayai kalau raja itu sebagai Tuhan. Maka dibawalah si Ghulam ini ke atas gunung, diperintahkan kepada tentara untuk melemparkan anak kecil ini supaya mati dari atas gunung, hancur leburlah supaya itu. Ketika dibawa ke atas gunung, ternyata gunungnya bergetar. Dan tentara-tentara yang diutus si raja ini gelundung semua. Jadi berjatuhan terus tewas semua. Akhirnya dia balik. Dia balik menemui si raja itu. Raja terus memerintahkan pasukan untuk membawa si anak kecil ini ke tengah lautan di atas kapal. Kalau sudah sampai di tengah laut, lemparlah anak kecil ini ke dalam samudra. Itu dilakukan. Nah, ternyata ketika sampai di tengah laut ada badai yang sangat dahsyat
Sehingga tentara-tentara yang sudah berniat mencelakai si anak kecil ini berjatuhan dari kapal ke dalam lautan, mati semua. Dan yang selamat adalah si anak kecil ini kembali menghadap raja. Dan dia mengatakan, wahai raja, kalau Anda ingin membunuh saya, silahkan. Saya kasih tahu caranya. Caranya apa, wahai anak kecil? Kumpulkan seluruh rakyat di tanah lapangan. Terus apa? Nah, saat itu panahlah aku dari panahku yang aku miliki ini, ambillah anak panah dan lemparkan anak panah itu kepadaku. Maka itu dilakukan, tapi dia punya syarat anak kecil. Tapi sebelum Anda melemparkan anak panah ini, bilanglah begini, wahai sang raja. Bismillahi Rabbil Gulam. Dengan nama Allah, Tuhan daripada si anak kecil ini. Ya, itu akhirnya dilakukan oleh sang raja ini. Dikumpulkan rakyatnya di tanah lapang, kemudian anak kecil ini diikat di sebuah tiang, terus diambillah anak panah dari kepemilikan dari si milik anak kecil ini, terus dilemparkan oleh seorang yang sangat lihai. Tapi sebelum melempar dia mengatakan Bismillahi Rabbil Gulam. Semuanya mendengarkan kalimat ini dengan seksama dan akhirnya dilepaslah anak panah itu jatuh ke pelipis sebelah kiri anak kecil dan dengan izin Allah dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia itulah masyarakat berteriak, Amanna bi Rabbil Gulam, amanna bi Rabbil Gulam, kami mengimani anak kecil ini. Kami mengimani. Jadi masyarakat saat itu yang sebelumnya mengimani si raja akhirnya mengimani, ya beriman kepada Allah Ta'ala. Dengan meninggalnya anak kecil yang satu itu, maka digantikan oleh ribuan rakyat. Jadi istilahnya gugur satu tumbuh seribu, pahlawan. Akhirnya sang raja marah-marah. Bagaimana ini? Aku ingin supaya menghabisi anak kecil ini supaya semuanya tidak ada yang menentangku. Tapi justru dengan kematian anak ini, orang-orang malah mengimaninya, mengimani Tuhannya. Akhirnya dia membuat keputusan, memerintahkan supaya digali parit dan diisi dengan bahan bakar, batu, kayu, dinyalakan api yang dahsyat. Dia ancam siapapun dari rakyatnya yang tidak mau kembali kepada agama raja, tidak mau mengimani kepada raja, maka akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala apinya itu. Nah, akhirnya dilaksanakan itu ya. Sudah dilaksanakan, orang-orang alhamdulillah mereka istiqomah dalam kebenaran. Jadi satu demi satu dilemparkan. Ada yang melepuh, ada yang hancur tulang belulangnya, dan kisah yang sangat mengharukan adalah seorang ibu yang menggendong putranya ragu-ragu. Apakah masuk ke parit itu ataukah tidak jadi? Maka dengan izin Allah Ta'ala, anak kecil yang baru digendong, yang baru usia waktu saja masih kecil sekali, itu dengan izin Allah mengatakan, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka ibunya mantap. Nah, ini sebelumnya nggak pernah bicara, tapi dengan izin Allah bisa bicara. Ini adalah wahyu dari Allah, berarti ilham dari Allah, takdir dari Allah. Akhirnya dia dengan mantap melompat dan masuk dan meninggal dunia adalah keadaan syahid insya Allah. Jadi itulah luar biasa. Maka Allah memberikan, dokumentasikan ya di ayat di surat Al-Buruj, Qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'alna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid dan seterusnya itu. Itu adalah peran pemuda yang luar biasa. Satu orang dengan izin Allah bisa menjadikan ribuan orang masuk Islam. Tadi potongan ayat di surat Al-Kahfi juga luar biasa.
Al-Kahfi ini adalah surat yang luar biasa, yang menjadi jawaban atas kegundahan dan pertanyaan orang-orang Quraisy. Mereka sudah sangat susah untuk mengendalikan dakwah Rasulullah SAW pada saat itu. Mereka mau negosiasi untuk mau beribadah kepada Allah setahun, kemudian Rasulullah harus mengibadahi menyembah Tuhan mereka setahun, bergantian. Akhirnya turun surat Al-Kafirun itu. Rasulullah nggak mau dengan itu. Akhirnya lewat sebuah saran dari seorang konsultan zaman dulu itu dukun. Itu supaya tokoh-tokoh Quraisy berangkat ke Madinah, konsultasi kepada orang-orang Yahudi. Apa yang bisa dilakukan untuk menghambat dakwah Rasulullah ini? Maka berangkatlah tokoh-tokoh Quraisy ke Madinah bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa yang harus bisa dilakukan? Maka sesampai di sana, tokoh-tokoh Yahudi ini memberikan saran. Tanyakan kepada dia yang mengaku sebagai nabi itu tentang beberapa pertanyaan, paling tidak 3 pertanyaan. Tanyakan tentang pemuda yang dulunya mengasingkan diri dari pengaruh raja yang saat itu. Siapakah dan bagaimanakah pemuda itu? Tanyakan seorang raja yang punya kekuasaan luas dari timur sampai barat. Siapakah dan bagaimanakah dia? Dan yang ketiga, tanyakan tentang masalah ruh. Kalau dia betul-betul seorang nabi, maka maka dia akan bisa memberikan jawabannya. Tapi kalau dia sebagai pembohong, ya dia nggak akan bisa menjawabnya. Akhirnya pulanglah tokoh-tokoh Quraisy ini dengan membawa wawasan seperti itu. Maka langsung mereka menemui Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kami bertanya kepadamu tentang 3 hal yang tadi kita sebutkan, kami tunggu jawabannya. Kata Rasulullah SAW, besok saya akan menjawabnya. Nah, beliau lupa dengan mengingat. Akhirnya datanglah orang-orang Yahudi besok, tapi wahyu belum turun dari langit. Rasulullah nggak bisa jawab, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Hari kedua datang, belum ada jawaban lagi. Yang ketiga datang, belum ada jawaban. Akhirnya sudah ribut ini orang-orang Quraisy, menyebarkan isu-isu itu Muhammad membohong, Muhammad bohong. Hanya membual saja. Maka Rasulullah galau. Bagaimana ini? Wahyu tidak turun-turun. Akhirnya pada hari ke-15 Allah Ta'ala memerintahkan kepada 70.000 malaikat menurunkan surat Al-Kahfi secara penuh ke Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, subhanallah ya. 1 ayat penuh turunkan dalam rangka memberikan jawab tentang masalah ruh tadi ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu urusan Allah di surat Al-Isra itu. Akhirnya itu dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang Quraisy. Dan pada saat mereka mendengarkan jawaban ini, yang namanya orang Quraisy, ya, orang jahiliyah, sudah tertutup mata hatinya, mereka tidak objektif menerima, tapi malah beralasan macam-macam. Inilah, walaupun sebagian ada, sebagian kecil saja yang mau menerima, tapi sebagian besar masih menolak dengan risalah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini luar biasa. Seorang tokoh-tokoh pemuda yang jumlahnya kurang lebih 7 ditambah anjingnya itu, mereka menyelamatkan diri. Di situ banyak sekali fitnah. Di dalam surat Al-Kahfi ini ya, ada fitnah kekuasaan, fitnah akidah, fitnah harta, fitnah ilmu. Nah, itu lengkap di sana. Kisah-kisahnya bagus sekali. Tentang pemuda ini adalah fitnatul akidah. Fitnah dalam bentuk ujian, dalam bentuk keimanan. Mereka menyelamatkan diri dari zaliman sang raja yang tadi itu yang ngaku sebagai Tuhan dan ingin disembah-sembah. Mereka supaya nggak dibunuh, melarikan diri ke Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya gua, yang situsnya sampai sekarang masih ada di daerah atau di negara Yordania, ada di sebelah selatan wilayah
ibu kota Aman, ibu kota Yordania itu masih ada situsnya Al-Kahfi. Yang ini menunjukkan kebenaran tentang cerita Ashabul Kahfi yang luar biasa itu. Itu adalah tokoh yang diperankan oleh para pemuda. Kalau kita lihat generasi para sahabat, As-Sabiqunal Awwalun ataupun Al-Asyra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu mayoritas berusia muda saat pertama kali masuk Islam. Ya, hanya beberapa yang tua ya, generasi tua misalnya 37 tahun ya termasuk tua. Umar bin Khattab 26 tahun, ya ini relasi pemuda lah. Utsman bin Affan 34 tahun. Ali bin Abi Thalib ini yang masih sangat belia 8 tahun. Tolha bin Ubaidillah 14 tahun. Ini yang menjadi tameng pada saat perang Uhud. Dan Zubair bin Awam 16 tahun, menantu daripada Abu Bakar, suami daripada Asma binti Abi Bakar. Putra-putranya para ulama semua, ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, dan lain-lain. Sa'ad bin Abi Waqqas, itu usianya saat masuk Islam 17 tahun, seorang sahabat yang mendapatkan predikat doanya mustajab, dan menjadi panglima yang luar biasa. Sa'id bin Zaid, ini saudara atau adik iparnya Umar bin Khattab, suami daripada Fatimah bin Khattab, itu usia 15 tahun masuk Islam. Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, itu relatif ya agak tua sedikit, tapi masih pemuda, 7 tahun, yang mendapatkan predikat Aminu Hadhil Ummah, yaitu seorang pemuda yang bisa dipercaya di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah. Dan Abdurrahman bin Auf, 30 tahun, seorang konglomerat yang kekayaannya luar biasa. Kekayaannya yang sangat banyak. Beliau ingin miskin tapi tidak bisa. Memang ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Inilah 10 sahabat yang sudah mendapatkan tiket. Kalau ada pertunjukan apa, sudah dapat tiket kan aman. Sudah jelas nomor seatnya, tidak perlu antri lagi. Nah, ini luar biasa. Sudah dapat tiket masuk surga, tidak perlu antri lagi, tidak perlu emas lagi. Mereka ini para sahabat yang banyak memberikan andil tentang kepada kejayaan Islam. Ada lagi generasi sahabat yang juga rata-rata para pemuda. Hampir seluruh teamwork yang direkrut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemuda. Ada Mus'ab Umair, ini seorang pemuda parlente, kekayaannya yang dimiliki oleh orang tuanya luar biasa, ibunya bangsawan. Sehingga pada saat masuk Islam, ibunya mengancam tidak mau mati, kisahnya saat Nabi Waqqas tadi. Dialah yang merupakan duta pertama dalam Islam, dikirim oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah untuk dakwah di Madinah, dan berhasil sukses berdakwah di sana karena punya wajah yang tampan, punya penampilan yang menarik, punya retorika yang bagus, sehingga bisa berdakwah dengan sukses di Madinah. Ada Usama bin Zaid, putra daripada Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu adalah dulunya anak angkat Rasulullah, sangat loyal kepada beliau. Pada usia sangat muda, 17 atau 18 tahun, menjadi panglima untuk melawan pasukan Persia atau pasukan Romawi, ya. Bukan Persia tapi pasukan Romawi. Kemudian Zaid bin Thabit, usia masuk Islam 13 tahun, punya kemampuan kecerdasan yang luar biasa. Mampu untuk menerjemahkan berbagai macam bahasa. Penghafal Quran yang luar biasa, penulis wahyu yang sangat cerdas. Dan juga ada tokoh ini, anak-anak muda, usia 13-14 tahun ya, mungkin usia SMP lah. Mu'ad ibnu Amr ibnu Jamuh, dan juga Mu'awad ibnu Afra, 14 tahun. Anak ini, anak remaja inilah yang berhasil membunuh Abu Jahal pada saat perang Uhud. Luar biasa. Mereka ini datang ke medan perang tanpa izin, bertanya-tanya sambil membawa senjata, ketemu dengan Abdurrahman bin Auf.
ya ammi, wahai pamanku, mana yang bernama Abu Jahal itu nak, ada apa kalian berdua? Oh, langsung tanpa pikir dua anak ini langsung merangsek dan menusukkan senjatanya kepada Abu Jahal, tokoh yang selalu memusuhi dakwah Rasulullah, itu adalah dibunuh oleh dua anak kecil ini. Luar biasa. Anak-anak ya masih mungkin kalau sekarang 13-14 tahun ini masih main-main game atau main-main PlayStation ya, tapi ini pemuda remaja yang luar biasa dulu sudah bisa membunuh musuh Rasulullah Abu Jahal yang sering mencelakai Rasul. Ada Al-Arqam bin Abil Arqam. Usia masuk Islamnya baru 12 tahun. Beliau merelakan menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasulullah selama 13 tahun di Mekah itu. Kayak rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ada Ja'far bin Abi Thalib, kakak daripada Ali bin Abi Thalib, 18 tahun, yang memiliki julukan Ja'far At-Tayyar, ya, yaitu Ja'far yang memiliki kemampuan terbang. Maksudnya dia itu punya dua sayap nanti di surga, karena tangannya kanan kiri bisa terpotong ya pada saat perang Mu'tah. Beliau menggantikan, beliau adalah panglima di sana, dan terbunuh, kemudian digantikan Abdullah bin Ruwaha, juga terbunuh juga, dan kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid. Ya, akhirnya menangkan pertarungan yang luar biasa. Itulah Ja'far At-Tayyar yang menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat hijrah ke Habasyah. Dengan kecerdasan diplomasinya, Ja'far bin Abi Thalib ini menjadikan Raja Najasyi yang sebelumnya terpengaruh oleh utusan dari Quraisy, yaitu Amr bin As, supaya menolak para sahabat ini tidak boleh berdiam diri, tidak boleh mengungsi ke Habasyah. Tapi akhirnya Raja Najasyi mengizinkan kepada para sahabat ini dengan diplomasi sangat cerdas yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ada juga Amir bin Fahir, yaitu seorang ya semacam pembantu atau budaknya Abu Bakar, yang membantu pada saat Abu Bakar dan Rasulullah itu transit di Quwasur saat perjalanan hijrah ke Madinah itu. Beliau transit di Quwasur, dan yang memerahkan susu, yang bertugas untuk menghapus jejak Rasulullah dan Abu Bakar dan menggembalakan kambing itu Amir bin Fahir. Kemudian Muhammad ibnu Qasim As-Saqafi, 17 tahun. Ini barangkali sebagian kita belum mengenalnya. Dia adalah seorang pemuda dan gagah perkasa, juga menjadi panglima yang bisa menaklukkan dan menyebarkan Islam di Pakistan dan sekitar. Luar biasa. Ini adalah tokoh-tokoh pemuda dunia yang menorehkan sejarah yang luar biasa dan dikenang sepanjang masa, insya Allah. Lalu apa prestasi sejarah mereka? Mereka mampu menaklukkan dua imperium besar dunia, Romawi dan Persia. Mereka juga berhasil melakukan ekspansi. Ekspansi artinya adalah penyebaran ke berbagai negara, sampai ke di barat daya, Armenia dan Rusia, juga Syam atau Suria, Mesir, Tripoli, dan sebagian Afrika. Penaklukan dirampungkan hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Luar biasa, subhanallah. Perjuangan yang luar biasa dari para sahabat, generasi luar biasa yang disebutkan Allah, yang ditakdirkan menjadi khairun nas. Kuntum khaira ummah yang ditampilkan untuk manusia. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad, sebaik-baik manusia adalah abadku, dan abad sesudahnya, kemudian abad yang sesudahnya. Generasi yang berikutnya, pemuda yang bisa mengguncang dunia, mewarnai dunia, generasi berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz, yang disebut-sebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Mereformasi pemerintahan dengan cepat, hanya dalam waktu 2 tahun, dan begitu melegenda. Sampai-sampai pada saat beliau mendata siapa di antara rakyatnya yang berhak untuk menerima zakat, tidak ada satupun yang daftar ke kerajaan.
karena mungkin mereka sudah mampu atau punya ifah, punya rasa gengsi, disebut mustahik, sehingga zakatnya diekspor ke luar negeri. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan pada usia 23 tahun, yang dengan keberanian dan keimanannya mampu mengalahkan tentara salib merebut tanah Baitul Maqdis yang ada di dalamnya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Dia adalah dari Bani Fatimi Ayyubiyah, Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, bisa hasil menaklukkan Baitul Maqdis dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian ada pemuda yang mengguncang dunia, yang namanya harus panjang masa, Muhammad Al-Fatih, yaitu salah seorang khalifah dari Turki. Kalau tidak salah urutan yang ketujuh, sultan yang ketujuh dari Khilafah Tur Utsmaniyah, yang dalam usia sangat muda, 1 tahun, telah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan Konstantinopel yang sekarang ada di posisi itu. Dialah yang berhasil mewujudkan mimpi, nubuat, prediksi kenabian dari hadis Rasulullah SAW bahwa latuftanal Konstantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Nanti suatu saat pasti Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan itu adalah pasukannya. Berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1543 Masehi. 800 tahun sesudah diucapkannya prediksi kenabian oleh Rasulullah SAW pada saat dulu, itu baru diwujudkan oleh beliau. Setelah sebelumnya ada upaya dari Abu Ash'ari dan para panglima Islam belum berhasil menembus jantung pertahanan Romawi Timur di Konstantinopel, dan dengan insya Allah perjuangan beliau berhasil dengan fenomenal. Bisa kita baca bagaimana fenomenalnya perjuangan beliau sampai menggeret pasukannya itu dari daratan lewat kapal-kapalnya, karena pada saat itu Selat Bosporus itu dipenuhi oleh ranjau, sehingga kapal siapapun yang melewat itu tidak bisa, pasti akan tenggelam atau akan celaka. Nah, beliau ini akhirnya melintasi dari perbukitan dengan yang kurang lebih ada 250.000 tentara. Kemudian ada juga muda yang bisa mewarnai perjuangan Indonesia. Soekarno saat itu pada umur 40 tahun, Panglima Besar Jenderal Sudirman mendapatkan puncak pangkat kemiliteran tertinggi pada usia 29 tahun. Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri pada usia 41 tahun. Dan Ahmad Nasution Jenderal Kasat pada usia 31 tahun. Ya, relatif mereka ini adalah para pemuda. Luar biasa, para pemuda ini merupakan aset yang dimiliki oleh bangsa kita. Banyak memberikan kiprahnya untuk kemerdekaan kita dan mempertahankan kemerdekaan kita. Sehingga kata Soekarno, berilah aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Itulah semboyan beliau. Langkah yang kedua, kalau tadi kan masalah sejarah ya, sekarang kita harus menyadari potensi yang ada dalam diri setiap pemuda. Kita punya potensi yang luar biasa kalau kita manfaatkan dengan maksimal. Wahai pemuda, jangan ya menua dari sisi tenaga ya. Kalau kebijakan ataupun kearifan kesabarannya barangkali kita harus dewasa ya. Tapi usianya tetap usia muda. Semangatnya juga selalu semangat muda. Adik-adik ini kan hanya masih muda semuanya. Punya potensi yang luar biasa, harus dimaksimalkan. Bagaimana cara ataupun potensi yang kita miliki? Ada beberapa yang kita catat di sini. Yang pertama, kuwatul syabab, kekuatan pemuda. Kekuatan pemuda ini luar biasa. Kekuatan yang kalau Yusuf Qaradawi itu mengibaratkan pemuda itu seperti siang hari pada jam 12 siang itu. Jadi maksudnya kekuatannya maksimal. Jam 12 siang itu pas. Tidak ada redupnya. Kalau dimaksimalkan maka akan bisa memiliki
kiprah yang luar biasa. Jadi kuatus syabab ini kita eksplorasi, kita tingkatkan yang semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, berkontribusi tanpa pamrih. Al-ato' bila tahazzub. Kita berkontribusi tadi sudah kita singgung ya. Maksudnya kita menyumbangkan segala potensi yang kita miliki ini tanpa pamrih. Tidak perlu dilihat dari suku, golongan apa yang kita bantu. Bahkan pada saat tertentu yang berbeda ideologi, berbeda agama dengan kita juga kita bantu. Insya Allah. Dulu pada masa Rasulullah SAW juga begitu. Beliau walaupun sering sakiti, diajak oleh tokoh Yahudi, oleh nenek-nenek Yahudi, tapi menyuapi setiap hari, bahkan menyuapi si nenek ini sehingga ketika beliau kemudian digantikan Abu Bakar itu, nenek ini kan baru tahu ternyata yang saya cacat dia masuk Islam kan. Jadi tidak ada pamrih di situ. Kita lillahi ta'ala ada balasannya untuk kita. Yang ketiga adalah kita amaliyun, yaitu generasi kaum yang selalu kerja. Kalau sekarang slogan pemerintah kerja, 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 itu harus kita miliki. Bagaimana kita berupaya untuk memaksimalkan potensi dengan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, kita terbuka. Ya. Kita terbuka, kita memiliki insyirah sadar, kelapangan dada, kita tidak terima perubahan, kita terima nasihat, kita terima masukan-masukan dari siapapun selama dengan sifat yang apatis ataupun itu adalah kebencian. Jadi jangan, kita harus berbaik sangka kepada orang lain, terutama sama kaum muslimin. Nah, berikutnya adalah langkah yang ketiga, kita berupaya untuk membangun karakter pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan umat. Pemuda yang berkarakter Islami, memiliki intelektualitas ilmu, humanitas akhlak, juga religius dalam hal keimanan. Bahwasanya kita adalah pemuda yang akan bisa menyongsong kebangkitan umat di masa yang akan datang. Apa saja langkah yang ketiga ini harus kita lakukan? Yang harus kita miliki adalah yang pertama kekuatan ruhiyah, filtering. Kekokohan dalam bidang ruhiyah kita dengan memperbanyak ibadah yang khusus. Hablum minallah kita tingkatkan semaksimal mungkin. Yang kedua dengan kecerdasan pemikiran. Kita asah kemampuan kita dengan banyak membaca buku-buku literatur, sekarang banyak sekali yang bisa kita akses informasinya, yang positif itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga penguasaan lapangan, networking, memperbanyak relasi kita, keluarga besar kita, kemudian teman-teman, itu diperkokoh silaturahimnya. Kemudian yang keempat kita punya visi yang jelas dan terarah. Visi kita sebagai pemuda muslim adalah sebagai penerus perjuangan bangsa dan agama. Kita menjadi tongkat estafet perjuangan untuk Islam, menegakkan dinul Islam dengan potensi yang kita miliki. Ibarat kita jalan sudah jelas tujuannya, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Ya barangkali perlu istirahat, transit, di kanan kiri mungkin seperti kita di perjalanan ada rest area atau ada tempat wisata, bolehlah silakan. Tapi sebentar saja, kita jangan berlama-lama di situ. Tujuan kita itu masih jauh, maka harus punya semangat yang tidak pernah padam. Kemudian kita siap bekerja sama dalam tim atau beramal jama'i. Jangan individualis, kita harus belajar berorganisasi dengan baik. Kalau di sekolah mungkin siap di pemimpin, misalnya menjadi ketua kelas misalnya atau ketua OSIS, silakan. Itu adalah untuk latihan. Tapi kalau satu saat menjadi yang dipimpin juga enggak. Jadi kita harus siap bekerja sama dalam tim. Itu karakter muslim tangguh yang ada, yang mulai daripada akidah yang lurus,
ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, wawasan yang luas, jasmani yang kuat, terjaga hawa nafsunya, teratur urusannya, mandiri, berpenghasilan, pandai menjaga waktu, serta bermanfaat bagi orang lain. Itu 10 sifat ini yang kita upayakan sama-sama. Maka move, kita bergerak bersama. Karena kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Al-wajibat aktsar minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Jangan merasa berlebihan waktunya sehingga dibuang-buang. Karena waktu ini nanti ada min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini slide terakhir. Alhamdulillah. Selamat berjuang anak-anakku sekalian, adik sekalian, selamat menjemput kemenangan. Insyaallah perjuangan kita akan berhasil. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Insyaallah ada pertolongan dan kita akan mendapatkan kemenangan insyaallah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.